Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul tausiah kita pada subuh yang sangat berbahagia ini yaitu tentang masalah 10 penyebab hati kita mati. 10 sebab hati kita mati. Dalam kitab Nasaihul Ibad dari Syafi'i Al-Balkhi Pegaleganyan bahasa Bosa'ah Syekh Ibrahim bin Adham Neja Bak Pasar di Nanggro Basrah. Dengan truk turun berkumpul ya keliling genyan urung yang na bak pasainya. Temannya Mbak Syekh Ibrahim bin Adham tentang masalah firman Allah, Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan permintaan kalian. Sehingga mereka bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Kenapa kami selalu berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa kami? Bukan hanya keterima, uro kamu berdoa, malam kamu berdoa, sembahyang tahajud dengan kamu berdoa, tapi doa kamu hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seud oleh Syekh Ibrahim bin Adham, wahai penduduk Basrah, sesungguhnya hati kalian itu semua telah mati. Kibancara Allah gena kabulkan doa wadro mendum, sedangkan hati ka mati. Nanti lagi kita tanya doa wa Allah, kita berdoa kepada Allah tidak pernah dikabulkan. Mungkin hati kita telah mati. Jadi Syekh Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan demikian kepada penduduk Basrah. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan ada 10 perkara yang dapat menyebabkan hati kita mati, sehingga doa kita. Yang pertama adalah kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak melaksanakan haknya Allah. Kita semua mengenal Allah. Sang bata kira katanya mandum, katanya yang dalam masjidnya, ataupun yang na di luar. Mandum taturi Allah. Kita semua mengenal Allah, tapi kita tidak melaksanakan hak-haknya Allah. Hak Allah, yang diperintah oleh Allah hana tak laksanakan, yang dilarang oleh Allah yang kenyan yang tak laksanakan, maka hatinya itu mati. Letak urung hana sembahyang, letak urung hana puasa, letak urung jahil dalam dunianya itu. Berarti mereka tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi urung jahil hana ilmu kibancara berdoa, sedangkan tata laksana doa hana berdoa. Apakah sekedar kita berdoa kepada Allah menakai ya Allah diterima ngaju Allah? Belum tentu. Menancit urung hana semayang,
Iban cara kena terima oleh Allah Subhanahu wa taala doa urang yang hana semayang. Semayang hana puasa dan saputan iki. Iban cara kena terima oleh Allah. Menancip ke semayang lah, ke puasa lah, ke semayang tahajud lah, tapi riba ke jauh. Allah tidak akan menerima doa seperti itu. Riba ke jauh, haram ke jauh. Upu yang harim kupu laju, semayang laju, puasa laju. Tapi ge pesapat but yang gad dengan but yang bro. Menyata pesapat but yang gad dengan but yang bro, maka yang dikira adalah bro. Karena alih but gadnya yang mentang but bro saja. Itu yang pertama, maka tidak akan diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kamu selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tapi kamu tidak pernah mengamalkan apa yang kamu baca. Quran tabina. Bahkan di bulan Ramadan sih, Qurannya disyariatkan. Amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan itu salah satu adalah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan karena dipegah oleh Nabi, Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi kita semua, orang yang membacanya. Terdikir Allah, ya Allah, hamba drone hanai dimai, ya Allah, hanai dimai istirahat malam, selalu dia membaca Al-Quran. Maka berikan izin kepadaku, ya Allah, untuk memberi syafaat kepada mereka. Urung yang berquran, baik itu di bulan Ramadan maupun bukan di bulan Ramadan, nanti akan truk syafaat Al-Quran bagi urungnya. Cuman Al-Quran kita selalu membaca. Bahkan kita juga bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ikut irumuh Al-Quran cukup lu. Tapi kita tidak pernah mengamalkan apa yang telah ada dalam Al-Quran. Tidak pernah kita amalkan. Kalau kita sudah baca Al-Quran, dia Al-Quran, dia perlu makhraj, dia hafal Al-Quran, tapi tabul Quran, dia semayang tabul Al-Quran. Tapi yang dipegah dalam Al-Quran tidak pernah kita mengamalkannya. Tidak pernah amalkan. Pegah dalam Al-Quran wala taqrabuz zina. Pegah dalam Al-Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Pegah Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Seperti yang sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi. Yang akan terjadi bagedanyo dino adalah pemilu legislatif yang sudah lewat. Betapa banyak orang serangan fajar. Olehnya tausiah daripada MPU sudah memberikan tausiah, diharamkan kita serangan fajar, diharamkan kita memberi uang untuk memilih kita, karena itu namanya sogok menyogok, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Tapi betapa banyak orang mengejarkan demikian. Maka kalau seperti itu kita kerjakan sebelum kita menjadi seorang yang dihormati oleh rakyat, maka dikala mereka akan menjadi anggota yang terhormat siapa saja, tunggu balasan Allah, mereka tidak akan pernah dihormati oleh rakyatnya. Yang kemudian kali kepegah Al-Quran, kali kepegah itu hukumnya haram. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang sogok menyogok itu dalam neraka. Di kalangan pemerintah juga, mau jadi kepala dinas, mau jadi kepala ini, mau jadi kepala itu, berikan uang. Apa itu? Sebuah permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu kita akan mendapatkan balasan daripada Allah. Nah, orang seperti itu, apakah orang itu akan diterima doa oleh Allah? Tidak akan pernah diterima oleh Allah. Maka kadang-kadang kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu hanya takun alhamdulillah. Kadang-kadang istidrak lebih kepada katanya.
Kadang-kadang kena juk jabatannya oleh Allah kepada kitanya untuk guna laknat kitanya oleh Allah. Maka jangan kita sembarangan apabila ada sesuatu diberikan oleh Allah, semua senang, alhamdulillah, alhamdulillah, duka menang, luka. Jangan dulu. Kita lihat ke depannya bagaimana keadaan kita. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita akan baik ataupun kita akan tidak baik ke depannya? Itu semua pada Allah Subhanahu wa taala, tergantung perbuatan kita sebelumnya. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kamu mengetahui bahwa iblis itu musuh, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Tapi kamu selalu mengikuti perintah iblis. Kita akui yang bawa iblisnya musuh katanya. Tapi perlu kita ketahui, iblis hantam pernah syirik kepada Allah haji. Iblisnya kesalahan dia kan hanya tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kan pegah Tuhan dua haji. Yang berlaku syirik itu adalah kita manusia. Boleh syirik kita nyokap. Salah satu daripada syirik itu adalah orang yang berbuat dosa besar. Yang kena syirik yang letak dan iblis yang pernah. Yang kerja kadang-kadang God iblis ke manusia, God iblis ke manusia. Manusia yang mana? Yang manusia yang lebih buruk dia iblis. Letak ke iblis bengeh. Bibit ke iblis bengeh. Bibit ke hasil bengeh. Tapi kenyataan faktanya ini. Kenapa? Karena dia mengetahui, mengaku iblis itu musuh Allah. Musuhnya yang nyatakan musuh Allah, musuh katanya iblisnya. Allah lah musuh. Musuh katanya. Tapi kenapa selalu kita mengamalkan perbuatan-perbuatan iblis? Kan lihat perbuatan iblisnya. Banyak sekali perbuatan iblis. Salah satunya, dikala kita buat resepsi pernikahan, walimatul urus anak-anak kita, di dalamnya kita taburkan dengan alat-alat musik, keyboard, orang-orang yang buat. Padahal walimatul urus itu sunat muakkad, sunat yang dikuatkan, geyuh dalam agama. Tapi kita gabungkan dengan sesuatu yang haram. Bersalawat pakai musik, berjoget-joget dengan salawat. Masya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, satu zaman nanti akan ada orang-orang yang membuat salawatku seperti goyang-goyang, pakai musik gedang-gedeng, pakai seruling, pakai segala macam. Tapi salawat di pandangan orang melihat itu bagus. Dan alat-alat musik itu kan ada yang diharamkan, ada yang halal, yang dibolehkan. Kita harus tahu apa-apa saja alat musik yang dibolehkan, apa-apa saja alat musik yang diharamkan. Itu dasarnya alat musik kan bak iblis laknatillah. Kan ada Nabiullah pu yang lagak tu ya. Cukup lagak gebit Nabi. Sehingga tengah gelombang rata inya, tidang inya, dicim tengah ipo dengan su nabinya yang lagak tu. Dicimnya. Begitu bagus suaranya. Tapi dikala iblis meniup seruling, orang hana dingali kebun, hana dingali laga-laga tu, dia akan berpaling kepada alat musik itu. Berpaling dia kepada alat musik. Itu cukup bahaya, pengaruh. Memang itu bacut. Lagi kita nyopip ganja, lagi kita nyopip sabe-sabe, bacut. Tapi efeknya itu menjadi besar. Yang selanjutnya adalah kamu menyatakan ingin masuk surga, tapi kamu tidak pernah mengamalkan amalan ahli surga. Katanya mandunggalak surga. Selung tanya mbak urun ron, iban nagalak no surga mandung menjauh galak surga. Menanci lu ibai ron dungku nagalak no surga sih lebih galak. Mandung kita menjawab kita suka kepada surga, cinta kepada surga. Tapi
amalan surga hana pernah tak pubut dia katanya. Ku yang gayulah Allah untuk tamu surga. Tak pernah tak pubut. Surga galak. Tapi bud untuk amalan untuk menuju ke surga itu tidak pernah kita lakukan. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kata Allah. Itu tidak pernah kita lakukan. Jarang. Lihat lagi yang selanjutnya adalah yang keenam, kamu mengakui takut akan siksa Allah, tapi kamu tidak berhenti berbuat dosa kepada Allah. Kesiksa Allah ya, tapi dosa bubuk aja. Lu bubuk dosa aja masjid, berjalan melangkah walah klik dalam tengah lagi salam. Klik dalam lagi salam, klik dalam lagi salam. Dia kena mula kana lapar tu ka Allah. Nyawa dia kena mula lapar tu. Belum teribeh. Itu yang jadi masalah. Bagi tanya manusianya tinggal tu Tuhan yang ke watai kena tak amputa. Nyawa tinggal tu Tuhan. Saya ka sakit, apalagi kitanya yang kata jaga kamu capik tajanya. Ya nak tepur babah Allah sang ikan lego sang kan Imam Al-Ghazali dia kedua. Makanya yang kelegian surga ke neraka ayo. Tapi bu dosa tapi bu mayangan tom sapuan tom. Olehnya dalam yang ketujuh adalah kamu meyakini bahawa kematian itu hak benar, tapi kamu tidak melakukan persiapan untuk mati. Mandum dah akui, bahkan kelam. Yang biasa kita lagi yang, alah, kau mati. Mati ya udah. Dalam TikTok tu, mati tanam. Kita manusia itu mati bukan seperti mati binatang. Kita mati ini akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah apa kita laksanakan di masa hidup kita di dunia. Itu nyawa oleh Allah. Yang kinan kan, karena nepegah ya dalam kitab tasawuf, salah satunya dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, orang yang berbuat maksiat, orang yang melakukan larangan Allah, urang hana semayang, urang hana puasa, urang hana bujakut, orang yang punya penyakit batiniah, penyakit hati, urang yang laginya nepegah dalam kitab akan mendapatkan tipu daya yang sangat besar dikala mereka menjemput ajalnya. Menyaurung iman hanatan. Karena ada sejarah mengatakan cerita ulama sufi mau kembali kepada Allah. Keluarga beliau di samping beliau mereka. Beratib la ilaha illallah. Seorang sufi itu gasik. Beratib belum gasik. Sehingga keluarga yang mentalkitkan beliau itu menangis semuanya. Ya Allah, pakai lagi nyawanya ibadahnya, urung taat kepada Allah. Pakai gasik lewat kamu beratib. Sehingga wate sadar ganyan kekun bak keluarga. Wahai keluarga lun, bunosanya dong asih ule ken halung tin ratib. Pu yang tak pernah le kata bandung long dinga. Long asih ule buno karena dahsyat tipu daya syaitan laknatillah ba'du. Iu kun sesuatu yang dapat menyebabkan long mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Maka long asih Ngandunan karena kan ketentuan katanya kan bak penghabisan katanya.
Najino je tak ibadah tiga-tiga tahun. Ibadah kadang-kadang butuh. Yang ketentuan kau tes akhir tarik itibiknya wang yang kinan ketulis dia. Su'ul khatimah. Husnul khatimah. Maka orang yang bunuh yang sufi bunuh saja. Pegah tempat keluarga lagi ya. Sehingga kamu ucaplah kalimah taibah. Mati dalam badan mati husnul khatimah. Nyo ketanya nyo jino. Urang hana sembahyang, urang hana puasa, urang yang nak penyakit hati, yang cukup dia penyakit hati. Itu yang akan ada di budaya yang sangat besar kalau dia kembali kepada Allah. Tidak hadapi. Tidak hadapi ya. Yang hana peng kita minta peng. Hana peng dan minta peng, hana baju baru, tiap baju baru. Tapi untuk bertanya watai tibiknya orang bertanya status bertanya husnul khatimah, apakah bisa kita dapatkan? Hana berangkau, hana tahu penuh jauhnya. Yang kan status bertanya, tewa Allah berjelas status. Ini jelas mana? Oh, su'ul khatimah, aku su'ul khatimah, rasakan azab Allah. Oh, husnul khatimah, aku husnul khatimah, rasakan apa yang dijual Allah untuk surga. Kayak hadirin sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah kamu selalu memperhatikan kesalahan orang lain, tapi kamu tidak mau memperhatikan kesalahan diri sendiri. Nyogok salah sang biraya dia katanya. Biraya dia. Hah? No sidom dari jauh dia dekat. Gajah itu mata anda dekat. Aib gok datang segor dekat. Yohana tai jengu aib gok. Sang han mangat dia tu. Baba kedai kopi tu pegah ke aib gok. Kopi je tak belah habis peng meribe. Tamah ada syadam. Ya, letak sawah tempat kita tanya jino letak ada semayang subuh kalau kedai kopi itu. Kita duduk tidak masalah, tidak dilarang oleh Allah kita duduk di warung kopi di kafe itu tidak masalah. Tapi jangan pernah kita berbicara untuk orang lain. Kalau kita mau bicara, bicaralah kepada diri sendiri. Pegah dro bro, pegah dro go tapi. Nyo tekalan go bro, komentar dia. Dro tu lebih bro lah mantap pernah. Maka aib orang lain dia kalan. Aib dro cukup raya. Ane orang lain pupuk salah. Ane dro cukup raya salah ada ketemu. Kum anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Yang penting dah ada biar pergi biar tua-tua nak go, biar tua-tua go. Naik drop anak go. Karena kenakalan remaja, menani drop kelem kapoh peti ni, kapoh peti. Anaknya tak kuat baik kau. Anak kata pun. Kan kita lagi nya, udah tekalan anak go batat sangsang ngebosuh dari kepo. Anak katanya lebih batat dalam daripada haji. Apakah kita pernah demikian? Tidak. Kalau draw lagi. Belu-hulu go. Karena katanya orang go kalau tentu tak katanya. Kadang lebih palih katanya orang go. Maka pegah draw bro. Pegah go bro. Go pegah god. Lepuhan itu mayang ni. God. Lebih berulung je. Lebih berulung je. Oh, masalah dia tidak salat, tidak berpuasa itu urusan dia dengan Allah. Tanggung jawab kepada Allah. Biar urusan kita yang dia ada nak aja. Dia kenji bui, dia kenji kafe be, bukan urusan kita. Kalau bisa kita berikan nasihat kepada mereka. Biar pegah berulung. Dan kalau orang itu maya tak putong je, tapi nasihat. Tetapi nasihat mereka Allah, ya Allah, nangan narakan long ya Allah. Lebih ilham nama dia ya Allah. Pati bitim semayang ya Allah. Itu yang paling bagus. Seseorang yang paling bagus itu. Dia katanya, hana duh gop. Terap, duh gop. Draw, cukup buruk, hana tadi. Yang kesekurang adalah, kamu suka makan rezeki Allah. Tapi kamu tidak mau bersyukur kepada Allah. Letah rezeki. Ada rezeki, na rezeki lahiriah, na rezeki batiniah. Jadi rezekinya hana mucih. Hana mucih pudakun, hana mucih peng makanan, hana mucih. Taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga rezeki dari Allah. Dah taufik Allah. Kau dari rumah kau tajak masjid. Dari rumah tak tajak jamaah ke rumah masjid jami. Tajak dari rumah.
yang sujud Allah bersasa. Maka dia harus bersyukur dia. Dia rezeki raya. Rezeki raya. Tak budah di rumah. Tak cak Honda, tak jak masjid. Dia rezeki paling raya ke oleh Allah. Gampang rezeki paling raya. Kan Honda motor rumah raya keju dah pegang rumah. Kan yan. Tapi rezeki yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taufik. Keju taufik musasa urung tu taufik ni urung tu taufik ni urung-urung yang pilihan Allah. Bedah di rumah ya abu rumah masjid kena bedah di rumah ya semayang subuh masjid bedah di rumah ya semayang lahu nyan yang paling raya rezeki bila Allah. Bahkan karenanya bersyukur kepada Allah. Kan amanah menduang keju dari Allah, jaro amanah Allah, mata amanah Allah, kaki amanah Allah, mandum amanah yang kau titipkan bagi tanya. Maka anda tetap bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah? Ya, kembalikan kepada Allah. Pupur yang kepada Allah itulah bersyukur. Mau menyokotanya, hana bersyukur kepada Allah. Amanah yang kau keju oleh Allah itu jaga. Yang berarti katanya, jangankan amanah orang lain, draw yang kau keju oleh Allah. Baik aja jaga amanah. Masa yang jaga amanah orang lain. Mau ilmu amanah, ilmu kau kena untuk doa buah amanah. Munyo kira-kira katanya amanah, apakah kita bisa jaga amanah dengan Allah? Kalau kita bisa jaga amanah dengan Allah, berarti kita akan bisa menjaga amanah orang lain. Tapi apabila kita diri sendiri tidak amanah dengan Allah, maka jangan harapkan kita bisa amanah dengan orang lain. Jadi mereka kerja rezeki syukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum min azabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah. Kerja umur oleh Allah. Dia motor, cok motor je abut je sembahyang. Cok motor yang pemain keluarga ke hujung belang dia. Pemain keluarga ya ijak Medan dia. Tuk putih jual udah notoba. Tuk udah notoba grup lang we wolong kono. Pam pok berjalan. Tak kejo rezeki Allah. Kejo motor, cok motor je abut tengah hujan nyo motor je. Kita hantam pernah absen dalam pengajian, hantam pernah absen dalam jemaah. Pu absen dalam jemaah. Sehat tubuh kepada Allah. Ngonjak nah hana kena hujan. Itu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kamu suka mengubur orang-orang yang mati tapi kamu tidak mengambil pelajaran darinya. Karena mereka katanya menurut saya nak meninggal aja. Pijino yang dalam kota ada kadang agak kurung sosial katanya terhadap meninggal ke kurung. Yang sibuk pegawai negeri, yang sibuknya lagi kurung meninggal ke yang jak pada orang nak tunggu imum je. Nyok dong takut hukum tuan, nyok dong takut nyok. Dong takut ya belum. Tonton 2050 nya 2060 nyok urung mati sampai tamai pada semir dari mana. Mana tahu mana uli. Urung hanya aja ni baru mati. Apalagi kadang-kadang ada dona urung meninggal pejabat awal ganyan pun jadu kena. Nyok meninggal urung asin. Tak pernah kerja. Yang pegawai negeri yang urung mekat udah bengok padahal sampai rumah urung meninggal. Kan hang kerja sia nak sembayang yang nak wate kerja apa buku olehnya baru kerja mekat. Yang di pegawai negeri menansi kerja kenan siat. Kalau kerja kenan baru kerja bantu. Tapi hana le dia. Oi mekarat. Paham mati kan? Lagi orang hantam jam masjid, tapi hantam jam masjid. Wate kamate, asibuk keluarga. Tunggu imum. Pada semayang, tamai masjid. Gue fikir kayaknya kita semayang, wate tamai masjid semayang, namun surga. Lupa dah semayang je. Manyet. Menyo amai gat, namun surga. Menyo amai bro. Oh tamai, tempat gue tamai tahan namun surga. Itu kan biasa lagi ya. Saya akan meninggal, kajak pada imum. Dia tunggu imum, nama yang masjid. Datang mayang masjid. Berkah tahu je masjid jenazahnya. Ketika mati kai balik kau. Maka kada ikut orang tajak masjid beta preh ibalik kau. Jak kena oleh. Nanti ibalik kau. Yang bertanya kan termasuk jamaah tinggal di urung.
Nyo tukunyo payah tersemayang masjid karena kamu bersama-sama berada masjidnya. Meh masjid ke jangan. Ya ulah ajak masjid. Mesti ku pegah. Ya tamai masjid, be masjid tamai ya. Hantar ujak masjid, di bawah duduk tersemayang. Yang punya pegah lagi enggak sah. Tapi hantar pernah ajak masjid hantar pernah ajak yang nah haba tapi bila apa. Makanya lagi tanya apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham tadi, niat adalah tanda-tanda urung yang kamati hati. Urung mati tapi tajak tapi ubah tak. Gimana cara kita ubah katanya oleh Allah? Menyokotanya hana tak berusaha untuk mengubahkan diri sendiri. Bagaimana Allah akan mengubahkan kita? Walaupun jerubah oleh Allah, takdir Allah. Cuma takdir satu pun takdir Allah bagi hana satu pun. Yang kena tujuan mengatai ibadah kepada Allah. Mengatai seandainya kitanya tak tepu ba ilmu Allah kitanya masuk surga. Hana ubah ni, nyan hana so semayang lim tirobi. Lah pun tak semayang sikap kita masuk surga. Ini bahana tak tepu takdir Allah. Takdir Allah itu rahasia Allah. Dan takdir Allah itu tidak bisa diubah. Kalau memang di neraka tetap neraka, kalau memang di surga tetap surga. Makanya Allah Taala geyubah katanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah apa tujuan ibadah mengatasi surga. Mengamumpung Allah. Jadi kalau lagi ada umur kata ilmu tingkatan hanam tertoh bi. Bahas kata semayang. Lah putus semayang maksudnya lah. Mereka kediri Allah tak mau surga. Mereka kediri Allah tak mau neraka. Nyan kejawabannya. Allah geyub tanya gue ibadat. Surga kan surga urusan Allah. Surga katanya ibadat. Ubud pun yang geyub Allah. Tinggal pun yang dilarang Allah. Maka hadirin sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan katanya bantu mentona padung murad bulan Ramadan. Marilah kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Belakang Allah tip urati malam. Bertanya tahu bahwa Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bertanya tahu bahwa Allah merumpuk dengan Allah dan berpertama oleh Allah. Bertanya bandum dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.